your favorite podcast show. This is Digital. Nah, di episode sebelumnya kalian udah ketemu sama Kak Marisa, sama Kak Sabrina. Dan kali ini kita ketemu sama Mas baru nih. Kenalin, nama aku sama Mas Salsabila Azahra dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan juga aku Nakisha dari 11 IPS 2. Nah, kalian sebagai Gen Biru pasti pernah sekali aja ketemu sama anak DJT yang suka dokumentasi di lapangan setiap ada event atau kegiatan berlangsung. Kita hari ini punya bintang tamunya nih. Kebetulan dia ini seorang wakil ketua dari DJT. Langsung aja kita ketemu sama bintang tamunya ya guys. Halo Kak Raka. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak masuk DJT itu karena apa sih? Awalnya sih karena emang sebelum masuk SMA juga aku dulu pernah punya ketertarikan di bidang videografi. Gue mau videografi, fotografi, khususnya editing ya, di bidang editing. Jadi aku ngerasa sekolah ini paling cocok sih sama kesukaan aku, sama minat aku. Pada awalnya, pada angkatan saya itu kan masih zaman-zamannya COVID. Nah, pada waktu itu juga saya lagi ngembangin skill editing saya. Pada saat demo ekskul, saya tertarik banget dengan digital. Nah, karena itu saya join digital. Oke Kak, kalau menurut Kakak sendiri sih kayak definisi digital itu apa sih? Dari kepanjangan atau singkatan digital itu kan desain grafik. Berarti digital itu adalah suatu perkumpulan atau enggak orang-orang yang suka ngedesain dan juga videografi dan juga sinematografi. Bisa dibilang kalau yang aku tahu ya, digital itu lebih bukan ke ekskul sih, tapi digital itu apa ya, kayak bawahan langsung dari sekolah gitu loh. Bawahan langsung dari sekolah? Jadi bawahan langsung dari sekolah tuh dalam hal videografi. Jadi kita tuh bantu-bantu dokumentasi kalau sekolah ada acara, seperti ada acara wisuda atau misalkan ada acara yang terakhir pora. Jadi kita bantu-bantu dokumentasi, bantu video, bantu editing, dan segala halnya gitulah yang bersifat dokumen. Jadi udah banyak pengalaman ya Kak selama masuk DJT ini. Ya lumayan lah. Dan Nah, kalau misalkan setelah masuk DJT nih, Kakak pasti ada sesuatu yang dipelajarin, entah itu editing atau apa. Nah, apa aja sih yang pernah Kakak pelajari? yang aku pelajarin banyak sih sebenarnya. Yang pertama, aku tuh belajar kamera. Jadi waktu sebelum aku masuk di gitu tuh, jujur aku tuh belum bisa kamera. Dan aku punya ketertarikan sama kamera, tapi aku nggak punya akses ke kameranya karena emang nggak punya, dan harga kamera aku mahal ya. Jadinya pas waktu masuk aku di GT, aku belajar kamera, belajar Fresnel exposure, dan semuanya ya alhamdulillah jadi bisa lah sekarang, jadi bisa mengoperasikan kamera, jadi paham apa itu ISO, apa itu aperture, apa itu shutter speed, dan sebagainya macamnya. Alhamdulillah ya dapat ilmu. Ya dapat ilmu. Selain itu juga sih, ada juga sih kayak aku tuh kan sebelum masuk ke digital tuh belum pernah bikin film. Nah jadi pas waktu masuk di digital tuh lumayan nih, ada beberapa, aku ikut beberapa lomba film ya, walaupun hasilnya emang tidak menang, tapi ya banyak pengalaman yang bagus sih. Jadi tahu lah gitu gimana proses ribetnya bikin film itu, gimana dari praproduksi sampai post production. Pertama, saya mendapatkan ilmu yang banyak dari videografi, editing, dan yang paling utama yang saya dapatkan adalah kerjasama. Oke, bisa nggak sih Kakak ngasih tahu kami sedikit kayak tentang diri Kakak sendiri? Kayak hobi apa sih yang bisa Kakak lakuin kalau misalnya lagi di waktu senggang atau lagi nggak ada tugas gitu? Kalau dari diri saya sih, hobi saya dulu ya. Kalau dari hobi saya suka editing video. Dan juga biasanya saya suka baca beberapa buku. Dan juga biasanya saya juga aktif di kelas, seperti sering bertanya ke guru, atau enggak saya aktif dalam perkom yang seperti itu. Oh iya, kalau dilihat dari IG-nya juga kan DJT udah banyak tuh ya film-film. Iya. Terus film apa aja sih Kak kalau boleh tahu judul-judulnya? Yang selama ini kita udah produksi sih, itu ada 4 ya kalau saya ingat. Yang itu ada Peta Lauda, ada Grana, ada Langkah Selanjutnya, sama yang terakhir tuh Regret. Dari semua film itu yang Kakak paling apa sih memorable bagi Kakak itu film yang bagian mana?
yang ini sih yang bagian regret sih, soalnya di situ aku ngambil 2 job ya, yang pertama sebagai sutradara, yang kedua juga sebagai online editing. Jadinya emang cukup lumayan berat juga gitu, apalagi ya dikejar deadline yang mepet, padahal nyatanya kan diperpanjang sampai berbulan-bulan. Cukup seru sih waktu ya pas regret gitu, gimana ngatur-ngaturnya gitu. Dari semua film yang pernah ada, pasti kakak udah punya pengalaman tuh. Iya. Nah, gimana sih tips-tips dalam membuat film supaya film itu menjadi lebih menarik? Ya pasti belajar dari dasar dulu ya, karena kalau menurut aku mah di film itu tuh yang paling penting itu cerita sih. Cerita. Jadi selain ya tentu kan kalau membuat film kita harus punya dasar dulu dalam hal videografi, komposisi dan sebagainya macamnya. Tapi ya itu semua bakal percuma kalau misalkan kita nggak bisa buat cerita yang bagus gitu. Soalnya kan selain kita membuat cerita yang bagus, kita juga harus bisa memvisualisasikannya ke video gitu. Soalnya kan bagaimana kita bercerita melalui tulisan sama bagaimana kita bercerita melalui video itu kan beda. Banyak banget susah gitulah untuk biar nggak jomplang, biar continuity-nya terjaga, biar pesan yang mau disampaikan tersampaikan. Jadi emang lebih ribet sih di bagian cerita itu, makanya yang perlu dalam itu ceritanya sih. Kalau saran dan tips dari saya, kalian maksimalin di praproduksinya, karena itu sebagai otak atau enggak inti dalam video dan juga jalan cerita filmnya. Saran kok kak, gimana caranya supaya filmnya tuh mudah buat diimplementasikan sama anak-anak yang baru mau belajar gitu? Mungkin kalau sarannya sih perbanyak nonton film aja ya, apalagi film-film yang yang film-film festival gitulah, kayak film-film LS2N atau film-film yang masuk festival. Perbanyakin referensi sih, yang pertama itu. Yang kedua juga harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak jam terbang. Yang ketiga juga jangan mencari ilmu sih, soalnya kan dalam videografi itu nggak pentingin feel juga. Maksud aku tuh feel itu tidak selalu di depan gitu loh, kita juga harus belajar komposisi, belajar lighting dan sebagainya macamnya. Jadi ya harus ingin terus belajar sih. Kalau dari saya, sebenarnya sih yang paling utama itu tujuan dan niat kalian. Jika kalian benar-benar ingin mengikuti dan juga ingin mewujudkan digit itu ke jalan yang lebih baik, perkuatlah niat kalian, karena itu menjadi modal untuk kalian. Oke kak, terus ngomong-ngomong, prestasi apa sih yang selama kakak join digit itu kayak bisa didapetin di digit gitu? Jadi aku baru yang pertama itu aku alhamdulillah berkesempatan buat dapetin juara 2 di lomba fotografi. Lupa lagi ya lomba fotografi di mana. Yang pasti aku juara 2. Terus yang kedua itu di film pendek terakhir yang di grade itu tuh kita berhasil masuk 5 besar dan mendapatkan penghargaan penulisan naskah terbaik. Pertama-tama alhamdulillah selama saya mengikuti lomba atau enggak semacamnya itu untuk meraih prestasi selalu disupport sekolah. Karena itu saya selalu ambis dan juga selalu sering untuk mengikuti beberapa lomba. Seperti halnya saya pernah juara lomba fotografi juara ketiga tingkat Jawa Barat, dan juga saya pernah mengikuti lomba video tingkat nasional. Ya, walaupun harapan 5 ya alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kakak punya tips atau teknik pengambilan gambar biar mudah tapi hasilnya tuh kayak kelihatan bagus gitu? Kalau itu sebenarnya tergantung karakteristik atau tergantung karakteristik atau enggak sifat dari kaliannya. Jadi kalau saran dari saya, kalian harus lebih banyak belajar tentang angle video, pengambilan video, komposisi dan yang lainnya. Untuk jika kalian dapat menguasai dasar-dasar itu, kalian dapat menghasilkan film dan juga angle video yang bagus. Selama kakak ikut DJT, apa sih kesan-pesan kakak selama di sini?
kesan saya menyenangkan dan juga sebenarnya lelah dan juga gembira. Untuk pesannya, saya berharap kalian tetap semangat untuk dapat mengikuti SKBJT ini. Banyak sih, banyak banget. Dari mulai aku baru masuk kan kenal sama kalian gitu kan. Masih malu-malu gitu kan. Masih banyak kakak kelas, kenal kakak kelas juga. Kenal juga kan kayak Kak Boy gitu kan yang berpengalaman gitu kan. Jadi banyak dapat ilmu juga lah dari beliau gitu. Terus juga banyak belajarnya sih sebenarnya buat kedepannya lah, buat bekal kedepannya, soalnya kan aku juga bercita-cita ada keinginan untuk masuk ke industri kreatif. Jadi ya ini bekal yang bagus sih buat kedepannya, buat karir aku kedepannya. Kalau pesan buat penontonnya apa tuh Kak? Ke penontonnya mah pokoknya jangan lupa lah untuk selalu nonton karya kita, nonton karya DJT. Coba lah. Ya kan ada IG juga ya Kak? Iya, jadi untuk follow Apa DJT namanya? SMA Telkom Bandung. Iya siap. Udah paling segitu aja Kak. Makasih udah mau hadir di podcast kali ini. Padahal udah kayak mungkin udah capek-capek ya wajahnya. Iya, harus nyari saya tuh kayak pulang biasa. Belum masuk kerja ya Kak. Iya. Kita tutup aja ya. Semoga Digit ini makin berkembang lagi ke Iya. depannya. Amin. 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 Ya, see you next episode ya kawan-kawan. Iya. Dadah. Pagiku